Hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2022. Saya mengucapkan gong si facai bagi kawan-kawan yang merayakannya. Semoga keberuntungan, kasih sayang, kesehatan, dan kesejahteraan melingkupi kita semua di sepanjang tahun yang baru ini. Bicara tentang Imlek, saya teringat dengan rekam jejak buruh Tionghoa yang ada di Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke masa di tahun 1918, sekitar 104 tahun yang lalu. Saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda untuk pertama kalinya memperingati Hari Buruh Sedunia, tepatnya di Surabaya pada tanggal 1 Mei. Aksi ini diorganisir oleh Serikat Buruh Kaum Tionghoa, Kung Tang Hwe Kwan. Benar nggak itu ejaannya? Kung Tang Hwe Kwan sesungguhnya berkantor pusat di Shanghai, namun memiliki ratusan anggota di kota Surabaya. Meski seruan aksi disebar luas, tetapi kendala bahasa menyebabkan sangat sedikit yang bergabung dalam aksi ini. Kebanyakan yang hadir adalah orang-orang Belanda. Hampir tidak ada orang Indonesia yang hadir dalam aksi tersebut. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 Mei 1918, Snefrit menulis artikel berjudul Perayaan 1 Mei Pertama Kita. Artikel ini tentang kekecewaannya pada perayaan Hari Buruh yang baru saja digelar, sebab yang hadir pada perayaan itu cuma orang-orang Belanda. Padahal ajakan mengikuti perayaan itu telah dia publikasikan sebelumnya dalam surat kabar tersebut. Sebagaimana yang kita yakini, perlawanan akan berlipat ganda. Perjuangan kaum buruh tidak berhenti hanya sebatas di tahun 1918 itu. Setahun berikutnya, 1919 hingga 1920, muncul keresahan buruh pabrik gula yang meluas di Jawa. Situasi itu yang mendorong lahirnya serikat buruh yang berafiliasi ke Syarikat Islam Personel Fabrik Bon atau PFB, yang kemudian memimpin pemogokan. Kelak, pimpinan PFB, Surya Pranoto, mendapat julukan si Raja Mogok. Di tahun berikutnya, pada peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 1921, Serikat Islam turut menyelenggarakan rapat umum atau Vergadering. Host Cokroaminoto tampil di podium untuk menyampaikan pidato. Sejarah juga mencatat, di tahun 1923, peringatan Hari Buruh Sedunia dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemogokan umum. Isu yang diangkat adalah soal kenaikan upah dan tuntutan 8 jam kerja sehari. Pemogokan ini berlangsung berhari-hari. Dalam selebaran pemogokan, isu utama yang diangkat mencakup jam kerja 8 jam, penundaan penghapusan bonus sampai janji kenaikan gaji dipenuhi, penanganan perselisihan ditangani oleh satu badan arbitrase independen, dan pelarangan PHK tanpa alasan. Setelah lebih dari 100 tahun, apakah permasalahan kaum buruh mengalami kemajuan? Apakah tuntutan yang diajukan kaum buruh berubah? Tidak. Persoalan yang dihadapi kaum buruh masihlah sama. Soal jam kerja, upah, jaminan sosial, hingga PHK. Sejarah ini juga memperlihatkan kepada kita betapa kelas pekerja menjadi gerakan yang paling konsisten perlawanannya. Ia tidak tumbuh dalam 1 atau 2 tahun belakangan ini, tetapi benih-benih perlawanannya sudah mulai menggema sejak berabad-abad yang lampau. Kembali ke abad 19. Ketika revolusi industri meledak di Inggris dan sistem kerja upahan diimpor ke Amerika Serikat, kondisi kerja pada saat itu begitu tidak manusiawi. Seorang buruh harus bekerja 10 bahkan hingga 16 jam sehari, terus mengulanginya lagi esok, lusa, dan seterusnya. Upah yang rendah adalah kenyataan lain yang harus dialami buruh. Sementara kematian dan cedera tidak bisa tidak menjadi hal yang wajar dalam kondisi kerja yang demikian. Saat itulah wacana untuk memperpendek jam kerja tanpa pemotongan gaji mulai bergulir, tepatnya di era 1860-an. Tetapi baru di tahun 1880-an, tuntutan terbuka mengenai 8 jam kerja disuarakan di ruang publik dengan gagasannya, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Pada periode itu, organisasi buruh memang telah tumbuh. Dialah yang nantinya menjadi tulang punggung perjuangan penuntutan pengurangan jam kerja. Singkat cerita, perlawanan buruh dalam berbagai pemogokan untuk menuntut kerja dan perlakuan yang adil terus berlangsung di berbagai negara. Puncaknya ketika sebanyak 300 ribuan pekerja dari 13.000 perusahaan di Amerika meninggalkan pekerjaan mereka dan terlibat langsung dalam demonstrasi menuntut 8 jam kerja. Di Chicago, 1 Mei 1886, demo diikuti oleh 40.000 pekerja. Jumlah massa yang ikut serta dalam demonstrasi terus bertambah hingga 100.000 buruh dan berlangsung beberapa hari. Melihat gelombang massa aksi yang terus bertambah besar,
aparat kepolisian mulai bertindak pada hari itu secara represif. Encyclopedia of Chicago mencatat, bentrok polisi dengan pemogokan setidaknya terjadi 12 kali, dengan 3 kali diantaranya melakukan penembakan. Pada 4 Mei 1986, polisi menembak demonstran secara membabi buta setelah dari arah massa ada bom yang dilempar hingga menyebabkan seorang polisi meninggal, meski identitas pengebom itu tak pernah diketahui sama sekali. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai tragedi Haymarket. Rentetan hari-hari pemogokan menuntut perbaikan kondisi kerja tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan luka-luka dari kalangan buruh karena tindakan represif dari aparat kepolisian pada saat itu. Setelah peristiwa tersebut, aparat tidak berhenti begitu saja. Setiap tempat pertemuan, sekretariat serikat pekerja, tempat cetak, serta rumah pribadi para aktivis diserang polisi dan sejumlah tokoh buruh ditangkap. Pengadilan kemudian memutuskan 4 orang buruh dihukum gantung pada 11 November 1987. Tragedi Haymarket bukanlah sekedar sebuah drama perjuangan buruh menuntut 8 jam kerja sehari, tetapi sebuah perjuangan serta harapan untuk mengubah tatanan dunia yang lebih baik. Terakhir, saya mau bilang, kondisi kerja yang kita rasakan hari ini tak pernah luput dari sejarah panjang perjuangan kaum buruh yang dahulu harus meregang nyawa di pabrik karena kerja yang tak manusiawi, atau meregang nyawa karena menuntut keadilan dan kondisi kerja yang tak layak di jalanan. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa kita semua berutang budi pada gerakan kaum buruh.